Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Tidak ada, belum pernah diperiksa. Ya belum pernah, karena kekuasaan masih dipegang Pak. Enggak, ini orang sudah ini orang sudah di oposisi 40 tahun, nggak pernah masuk penjara. Gimana? Saya pikir itu dia sedang bergimik, apa dia bangun tidur atau mungkin ada mabok sesuatu ya. Sebetulnya bisa kena delik yang begini, tapi saya yakinkanlah, selamatlah Bung Fahri Hamzah nggak akan dilaporkan oleh Pak Anies. Dia tidak dalam status menyampaikan ancaman. Tidak berhenti sampai di sana loh Bang pernyataannya tadi Bang. Iya, Ada disampaikan. konteksnya Ini, itu artinya Wah, dia ini bilang akan jadi tersangka. Bung Daniel, Gitu, Bang. artinya dia sebaiknya sedang berdiskusi. pada diskusi kita ini tidak Ini perlu yang kemudian disampaikan ya. kita memberikan Bukan, pembelaan-pembelaan. bukan, saya nggak membela. Tapi Saya sebaiknya sama sekali tidak klarifikasi membela. saja. Ini Apa beratnya kemudian kita mengatakan bahwa itu tidak tepat untuk disampaikan tanpa harus mengurai apa persoalan Pak saya Anies dengan bersepakat. Formula E? Tidak Saya ada. bersepakat tidak Tidak boleh itu persoalan ada dia, gitu. ancaman. Setiap orang Bukan. boleh saja dimintai Saya- keterangan, bukan. itu betul. Anda tidak Ya kan? pada tempatnya itu memahami teks tadi itu tanpa memahami konteksnya. Saya kira Saya sudah sedang terlalu menjelaskan banyak orang yang konteksnya. mendengarkan itu. Kita berharap nih Gini sebetulnya loh, Pak, bukan Pak untuk Bestari mendegradasi Barus. Saya dari selesaikan TKN, dulu tetapi lebih konteksnya. kepada mengkonfirmasi. Iya. Ini loh ada begini ketika Anda menyatakan bahwa ingin memakai model-model kampanye yang santun. Tetapi kan salah satu wakil ketua umumnya tidak menunjukkan Kita hal dengarkan itu. dulu Saya Bestari kira itu. Barus, saya jelaskan dulu teks dan konteksnya. Tadi belum selesai. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Ada kata Hamzah. bisa jadi ya, Bang, ya? Oke, itu Kalimatnya karena tidak apa? seperti Karena itu. tadi sudah dijelaskan Jangan oleh Bang Habib. diperbaiki kalimatnya. Enggak, Anda Makanya dengarkan dulu. dari yang Saya kita nggak selesai. bukan. Jangan diperbaiki ditambah kurang. Gitu Enggak. loh. Enggak, Pak Bestari Barus, Pak saya Fahri Hamzah selesaikan itu, dulu. Saya selesaikan. Bung Fahri Hamzah itu adalah politisi senior yang nggak boleh salah pengucapannya. Oh iya, Ketika dia salah, saya sepakat. bagian dari tim Anda Saya sepakat. yang harus memberikan konfirmasi. Saya sepakat terkait itu. Enggak, saya sepakat terkait itu. Ya. Nah, konteks yang dia sampaikan itu ketika diskusi terkait dengan gerakan anti korupsi. Kalau di mereka kan menuduh bahwasannya Pak Prabowo terkait. Pak Bang Fahri teks yang dia sampaikan enggak dong, yang pernah dipanggil dan terkait bahkan bisa berpotensi itu dipanggil nanti setelah Pilpres itu ya mereka Tidak ada Bang, kata Bang, potensi. Bang, Kalimatnya Jadi bisa kita jangan baca, kalimatnya Bang di Bestari. Bang, Malah menyebut Enggak. Anies Muhaimin Bentar, bakal Bang, jadi dibacakan tersangka. dulu. Udah tahu, Iya, udah tahu. udah Sudah tahu tahu, kami. nggak perlu dibaca. Saya melihat ini sebenarnya kelompok nomor 1 dan nomor 3 memang mempersepsikan ini bukan perebutan mati-matian untuk tahta, untuk politik dinasti, tapi ini adalah untuk menegakkan demokrasi. Kenapa? Karena kelompok 01 dan 03 itu memang orang yang dari dulu membangun reformasi di Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pernyataan Wakil Ketum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar akan jadi tersangka setelah Pilpres 2024 menjadi viral di media sosial. Pernyataan itu disampaikan Fahri saat berdialog dengan beberapa orang soal kegagalan food estate. Dalam video tersebut terlihat Fahri ngotot tengah menjawab pertanyaan seseorang mengenai kegagalan food estate. Lalu mantan Wakil Ketua DPR RI ini justru menyebut Anies dan Muhaimin akan menjadi tersangka. Nggak ada fakta hukumnya, yang tersangka setelah Pilpres ini adalah namanya Anies Baswedan dan Muhaimin, kata Fahri Hamzah dikutip kantor berita politik RMOL dari media sosial, Selasa 30 Januari. Selanjutnya dalam potongan video tersebut, Fahri menyebut Prabowo sudah oposisi selama 40 tahun dan tidak pernah masuk penjara. Anda sudah tidak suka Jokowi, jadi pendukung-pendukungnya Prabowo lama akhirnya benci Jokowi, pungkas Fahri. Menanggapi itu, jubir Timnas Amin Bestari Barus menyatakan Fahri sedang bergimik menjelang Pilpres 2024. Apakah dia sedang bangun tidur atau mabuk sesuatu?
Mungkin karena partainya Partai Gelora yang sulit naik. Dengan gimmick-gimmick begitu, mungkin bisa bikin naik, kata Bestari dalam dialog pada acara di suatu stasiun TV swasta. Pernyataan Wakil Ketum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, akan jadi tersangka setelah Pilpres 2024 menjadi viral di media sosial. Pernyataan itu disampaikan Fahri saat berdialog dengan beberapa orang soal kegagalan food estate. Dalam video tersebut terlihat Fahri ngotot tengah menjawab pertanyaan seseorang mengenai kegagalan food estate. Lalu mantan Wakil Ketua DPR RI ini justru menyebut Anies dan Muhaimin akan menjadi tersangka. Nggak ada fakta hukumnya, yang tersangka setelah Pilpres ini adalah namanya Anies Baswedan dan Muhaimin, kata Fahri Hamzah dikutip kantor berita politik RMOL dari media sosial, Selasa 30 Januari. Selanjutnya dalam potongan video tersebut, Fahri menyebut Prabowo sudah oposisi selama 40 tahun dan tidak pernah masuk penjara. Anda sudah tidak suka Jokowi, jadi pendukung-pendukungnya Prabowo lama akhirnya benci Jokowi, pungkas Fahri. Menanggapi itu, jubir Timnas Amin Bestari Barus menyatakan Fahri sedang bergimik menjelang Pilpres 2024. Apakah dia sedang bangun tidur atau mabuk sesuatu? Mungkin karena partainya Partai Gelora yang sulit naik. Dengan gimik-gimik begitu, mungkin bisa bikin naik, kata Bestari dalam dialog pada acara di suatu stasiun TV swasta. Pernyataan Wakil Ketum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, akan jadi tersangka setelah Pilpres 2024 menjadi viral di media sosial. Pernyataan itu disampaikan Fahri saat berdialog dengan beberapa orang soal kegagalan food estate. Dalam video tersebut terlihat Fahri ngotot tengah menjawab pertanyaan seseorang mengenai kegagalan food estate. Lalu mantan Wakil Ketua DPR RI ini justru menyebut Anies dan Muhaimin akan menjadi tersangka. Nggak ada fakta hukumnya, yang tersangka setelah Pilpres ini adalah namanya Anies Baswedan dan Muhaimin, kata Fahri Hamzah dikutip kantor berita politik RMOL dari media sosial, Selasa 30 Januari. Selanjutnya dalam potongan video tersebut, Fahri menyebut Prabowo sudah oposisi selama 40 tahun dan tidak pernah masuk penjara. Anda sudah tidak suka Jokowi, jadi pendukung-pendukungnya Prabowo lama akhirnya benci Jokowi, pungkas Fahri. Menanggapi itu, jubir Timnas Amin Bestari Barus menyatakan Fahri sedang bergimik menjelang Pilpres 2024. Apakah dia sedang bangun tidur atau mabuk sesuatu? Mungkin karena partainya Partai Gelora yang sulit naik. Dengan gimik-gimik begitu, mungkin bisa bikin naik, kata Bestari dalam dialog pada acara di suatu stasiun TV swasta. Pernyataan Wakil Ketum Partai Gelora Fahri Hamzah yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja